Perang Padri adalah perang yang terjadi dari tahun 1803 sampai 1837 di Sumatera Barat, Indonesia antara kaum Padri dan Adat. Kaum Padri adalah umat Muslim yang ingin menerapkan syariat Islam di negeri Minangkabau di Sumatera Barat. Sedangkan kaum Adat mencakup para bangsawan dan ketua-ketua adat di sana. Mereka meminta tolong kepada Belanda, yang kemudian ikut campur pada tahun 1821 dan menolong kaum Adat mengalahkan faksi Padri. Perang Padri dianggap dimulai pada tahun 1803, sebelum campur tangan Belanda, dan merupakan konflik yang pecah di negeri Minangkabau ketika kaum Padri mulai memberangus adat istiadat yang mereka anggap sebagai tidak Islami. Namun setelah pendudukan kerajaan Pagaruyung oleh Tuanku Pasaman, salah satu pemimpin Padri pada tahun 1815, pada tanggal 21 Februari tahun 1821, kaum bangsawan Minangkabau membuat kesepakatan dengan Belanda di Padang untuk melawan mereka memerangi kaum Padri. Kaum Padri, seperti halnya para jihadis sezaman di Kekhalifahan Sokoto di Afrika Barat, adalah kaum Puritan Islam yang telah menunaikan ibadah haji ke Makkah dan kembali dengan terinspirasi untuk membawa Al-Quran dan Syariah ke posisi yang lebih besar pengaruhnya di Sumatera. Gerakan Padri terbentuk pada awal abad ke-19 dan berusaha untuk membersihkan budaya dari tradisi dan kepercayaan yang dipandang oleh para pengikutnya sebagai tidak Islami. Pada tahun 1820-an, Belanda belum mengkonsolidasikan kepemilikan mereka di beberapa bagian Hindia Belanda kemudian menjadi Indonesia setelah memperolehnya kembali dari Inggris. Hal ini terutama terjadi di Pulau Sumatera, di mana beberapa daerah tidak berada di bawah kekuasaan Belanda sampai abad ke-20. Awal muda Perang Padri yakni pada tahun-tahun 1803 sampai tahun 1821 yakni sepulangnya 3 orang alim ulama dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang. Mereka mengungkapkan keinginan mereka yang ingin menyempurnakan penerapan syariat Islam di masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Ranceh sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang ulama. Bersama dengan ulama lain, 8 tokoh ini dikenal sebagai Harimau Nan Salapan, Harimau yang 8. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Ranceh sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang ulama. Bersama dengan ulama lain, 8 tokoh ini dikenal sebagai Harimau Nan Salapan, Harimau yang 8. Harimau Nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau yang memiliki kedekatan dan kekerabatan dengan yang di-Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah untuk mengajak kaum adat agar meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa kali perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Konflik ini mendorong terjadinya gejolak di antara beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung. Sampai pada 1815, kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Lintau menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di Koto Tangah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Catatan Thomas Stamford Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818 menyebutkan bahwa ia hanya mendapati sisa-sisa istana kerajaan Pagaruyung yang sudah terbakar. Pada tanggal 21 Februari tahun 1821, karena telah terdesak dan keberadaan yang di-Pertuan Pagaruyung di pengasingan, kemenakan beliau, Sultan Alam Bagagar Syah yang disertai beberapa pemuka kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Meski demikian, beberapa kaum adat yang lain merasa bahwa Bagagar Syah tidak memiliki hak mewakili kerajaan Pagaruyung. Lewat pengajuan bantuan ini, Belanda menjadikannya sebagai tanda pengajuan penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Hindia Belanda, kemudian mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai Rejen Tanah Datar.